dari akun Siti Khadijah Jalal. Nah, Ustazah, batasan usia pemuda di dalam Islam, tanda tanya. Iya. Batasan pemuda dalam Islam ya, ketika kemudian kalau pakai di apa yang diterangkan di Al-Quran tentang para pemuda tadi itu cuma menggunakan kata pemuda adalah satu masa kekuatan yang terapit dua masa kelemahan, yaitu masa lemah ketika kita itu masih anak-anak, ya masih anak-anak, karena pada masa anak itu kan berarti masih proses, masih bertumbuh kembang, belum sampai pada keoptimalannya. Mulai kemudian dia disebut sebagai orang yang akan diminta pertanggungjawaban dan ada peran yang harus dia mainkan di tengah masyarakat, yang mukallaf itu. Berarti kalau pakai batasan usia itu 14 tahun. Setelah 14 tahun. Nah, kemudian diapit dua masa lemah itu, yang berikutnya adalah masa tua. Masa lemah berikutnya. Masa lemah berikutnya itu ketika sudah setelah kecil kemudian kita besar, tumbuhkan kemudian semakin fisik itu pada kuat-kuatnya gitu kan ya. Otak, akal sudah berkembang pada kondisi yang sempurna, kemampuan melakukan kemampuan berpikirnya juga seperti itu, penginderaan kita, mata kita masih awas, telinga kita masih awas, itu semuanya itu masih dalam keadaan optimalnya, lalu kemudian setelah itu kan menurun. Nah, menurun itu kondisi kelemahan yang berikutnya, yaitu ketika kita sudah mulai tua. Tetapi di sini juga kalau pakai fakta orang per orang, bisa jadi kita akan menemukan beda-beda. Orang itu ternyata ada yang pikun usia 40 sudah ada yang lemah di usia 40-an, 50-an kok ternyata dia sudah banyak keluhan tulangnya, ototnya gitu kan ya, organ-organ dalamnya, ya itu bukan memandangnya secara personal seperti itu. Kan ada orang yang meskipun sampai 80 tahun itu, para ulama, para mujtahid itu karena aktivitas berpikir selalu dilakukan itu kan tidak pikun, tidak ada demensia seperti yang kemudian kita temukan pada hari ini. Nah, tapi yang dimaksudkan di situ di Ar-Rum 54 itu ya, itu adalah masa yang masa kuat yang diapit dua kelemahan. Kalau pakai definisi WHO, lansia itu 60 ke atas setelah itu gitu ya. Jadi kalau hari ini kriteria anak pada PBB begitu ya, atau kepada di negeri ini 19 tahun gitu kan, malah ada 20 tahun itu masih anak-anak, itu dalam pandangan saya sudah bukan anak-anak, tidak ada itu anak-anak umur segitu, itu sudah manusia dewasa, ada pada kondisi kekuatannya itu pemuda itu begitu ya. Jadi kita akhirnya nggak melihat lemah itu wah ada batasan umurnya, nggak pakai, pokoknya kalau sudah lemah itu berarti itu sudah melewati masa keemasannya. Tetapi kan perintahnya kan tetap, misalkan perintah jihad itu kan ya, kalau dia itu merasa mampu ya berangkat saja, merintah menuntut ilmu, kalau dia kemudian masih bisa berangkat meskipun usianya itu 65, 70 ya tetap berangkat. Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan 53 tahun, baru kemudian beliau memimpin sebagai Ra'is Daulah, termasuk memimpin ekspedisi jihad itu kan puluhan, padahal usia beliau baru memulai di 53, berarti kan sudah kelihatan tua, kelihatannya kalau hari ini wah sudah tua gitu. Tapi enggak gitu loh. Jadi nggak usah pakai umur berapa itu ya, pokoknya manusia itu siklusnya itu gitu, lemah lalu menguat optimal, turun lagi jadi lemah. Tetapi bagaimana pelaksanaan syariah itu seoptimal mungkin, istitoah kita seperti apa, sekemampuan kita kan begitu kan. Kalau misalkan sholat nggak bisa berdiri karena sudah mulai ada banyak kelemahan di tulangnya, kan boleh itu duduk. Nggak pakai kemudian batasan saya sudah usia lansia, bukan pemuda. Nggak usah pakai begitu, nggak usah pusing dengan ukuran umur tahunnya, angkanya gitu.